Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nihlah Falasifah MT selaku dosen pengampu mata kuliah statistik sosial dan teman-teman semua yang berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal UAS dari matkul statistik sosial, yaitu kita bakal menganalisis atau mengolah data dengan menggunakan aplikasi atau software SPSS. Jadi ini udah ada untuk materinya, untuk soalnya. Jadi kita bakal menganalisis 5 uji ya. Kita bakal menguji ini ya, datanya dengan yang pertama itu di statistik deskriptif, terus yang kedua yaitu uji validitas menggunakan korelasi person produk momen, terus yang ketiga yaitu uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, keempat uji asumsi klasik yaitu di normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Jadi kita langsung aja masuk ke SPSS-nya sini. Jadi kita langsung aja atur SPSS-nya, lalu kita masukkan data mentahnya yang sudah diberikan oleh Ibu Nihlah di sini ya. Ini untuk data bukan data mentahnya, jadi ini yang data mentahnya. Mohon maaf, ini yang data mentahnya tadi hanya tabel T tabel atau R tabel itu ya. Jadi ini yang data mentahnya. Jadi kita ada 4 variabel, yaitu di X1 yaitu di makanan instan, X2 yaitu pengawet buatan, X3 yaitu pewarna buatan, dan yang terakhir nih yang variabel Y1 di tingkat kesehatan. Jadi kita langsung aja ke SPSS, kita atur. Ini untuk data view-nya dan ini data variabelnya. Ini data view-nya. Ini ya, kita langsung aja ke variabel view. Kita masukkan variabelnya tadi, yaitu di X1.1, X1.2, terus X1.3. Terus yang ini totalnya X1, jadi kita ketik X1 aja sebagai total dari variabel X1. Terus selanjutnya di X2.1, X2.2, X2.3. Ini jumlah dari X2-nya. Terus X3.1, X3.2, X3.3 jumlah dari X3-nya. Terus di variabel Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan ini Y1.3, dan ini jumlah dari Y1-nya seperti ini. Terus ini udah biarin aja dari SPSS-nya. Terus kita ke values. Di sini kita klik ini ya yang biru, terus kita masukkan labelnya. Jadi yang pertama itu yang di angka 5. Terus kita kasih label sangat setuju. Terus kita klik add. Terus yang 4 itu kita isi setuju. Terus yang 3 kita masukkan labelnya ragu-ragu. Terus kita klik add. Terus yang di value yang ke ini dikasih angka 2.
terus kita kasih label tidak setuju, kita klik add lagi, dan yang terakhir di angka 1 labelnya itu sangat tidak setuju. Nah, kita klik add juga. Jadi kita masukkan ini ya di value labelsnya, terus kita klik OK. Nah, terus ini kita di copy Ctrl C, terus kita masukkan ke sini di Ctrl V. Nah, yang total ininya nggak usah dimasukin untuk value-nya tadi. Jadi kita masukkan di variabelnya seperti ini ya, nggak perlu di totalnya. Nah, sudah selesai. Terus yang di missing ini nggak usah, di kolom juga nggak usah, yang align juga nggak usah. Kita langsung ke measure. Nah, di x1.1, x1.2, x1.3 kita masukkan ordinal. Nah, yang dijumlah dari variabelnya kita masukkan angka scale. Jadi kita masukkan yang scale ya. Terus yang ini ordinal, dan ini jumlahnya dari x2 kita masukkan scale. x3.1, x3.2, x3.3 itu kasih ordinal, jumlah dari x3 nya kita masukkan scale. Ordinal, terus yang terakhir scale. Jadi udah tampilannya kayak gini. Kita langsung aja di data view-nya, langsung ke klik data view-nya seperti ini. Terus kita langsung aja masuk di data mentahnya tadi. Kita langsung aja copy dari x1.1 sampai ke ujung di jumlah dari y1. Kita tarik ke bawah sampai ke responden yang terakhir. Nah, ini berhubung respondennya sampai angka 91, jadi kita langsung aja copy Ctrl C, terus kita masuk ke SPSS. Kita klik yang paling ujung dan kita klik Ctrl V. Nah, jadi ini udah masuk semua datanya. Seperti ini tampilannya ya. Nah, terus kita langsung aja uji analisis ya. Di uji analisis yang pertama yaitu di uji statistik deskriptif. Kita langsung aja ke SPSS-nya, kita klik analyze. Terus kita cari deskriptif statistik, terus kita klik yang frequency dan kita langsung aja masukin semuanya tanpa dimasukin total dari setiap variabel. Nah, udah seperti ini, udah masuk semuanya. Ini totalnya dan ini variabelnya. Kita langsung aja klik OK. Nah, muncul datanya seperti ini dari x1.1 sampai ke y1.3. Jadi ini kita lihat di sininya ada orang yang menjawab sangat tidak setuju di angka frekuensinya 6, sangat setujunya itu di angka 3, di ragu-ragunya itu 20, setujunya 36, sangat setujunya 26.
Terus valid persennya di sini yaitu di sangat tidak setujunya itu 6,6, tidak setuju 3,3, ragu-ragu 22%, setuju 39,6%, sangat setujunya 28,6%. Ini frekuensinya pas di angka 91 dan total dari persennya tadi pas di angka 100. Seperti ini ya. Dilihat sampai ke bawah. Dan udah aku masukkan untuk datanya tadi. Nah, udah aku bentuk tabel seperti ini. Nah, ini aku masukkan di setiap variabelnya. Di variabel X1 itu ada di makanan instan. Nah, sebelumnya aku jelasin apa sih SS, SRR, TS, dan STS. Ini udah aku kasih penjelasan juga. Sangat setuju itu SS di angka 5, setuju itu di singkat S, di angka 4 ragu-ragu yaitu RR, di angka 3 tidak setuju di TS, di angka 2 sangat tidak setuju itu di STS di angka 1. Nah, jadi seperti ini. Tadi dimasukkan aja langsung ke sini ya kan, pas kan STS-nya tadi sangat tidak setujunya itu 6, sangat tidak setujunya itu 6, tidak setujunya itu 3, ragu-ragu itu 20, setuju itu 36, sangat setuju itu 26. Seperti kita lihat di sini tadi ya. Nah, jadi kan ini udah muncul semuanya, tinggal dipindah aja sih ke sini di datanya, di laporannya. Nah, jadi berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 83 pernyataan antara 30 atau 30,4% responden memberikan jawaban setuju terhadap variabel makanan instan. Terus 76 pernyataan atau 27,8% memberikan jawaban sangat setuju terhadap variabel makanan instan. Terus 71 pernyataan atau 26% memberikan jawaban ragu-ragu terhadap variabel makanan instan. Terus 24 pernyataan atau 8,8% memberikan jawaban tidak setuju terhadap variabel makanan instan. 19 pernyataan atau 7% memberikan jawaban sangat tidak setuju terhadap variabel makanan instan. Jadi ini langsung aja kan udah dimasukin semuanya, terus di total dari seluruhnya di X1T1, X1T2, X1T3. Jadi gini, seperti ini. Terus kita persenkan juga. Pokoknya totalnya itu harus 100% seperti ini. Kenapa kok 273? Karena kan ada 3 variabelnya di sini ya. X1T1, X1T2, X1T3. Itu di setiap ininya itu 91. 91 dikali 3 itu ada totalnya 273. Seperti itu. Jadi bisa banget langsung aja dimasukin juga di variabel yang lain, di variabel X2, X3 sama di Y1 seperti ini. Nah, kita langsung aja di uji yang kedua. Nah, uji kedua itu ada validitas menggunakan korelasi persen produk momen. Jadi kita langsung aja klik analyze. Terus kita cari correlate. Nah, terus kita bivariate. Nah, kita masukkan ini. Jadi kita langsung aja pilih variabelnya berdasarkan totalnya juga. Nah, seperti ini ya contohnya. Terus langsung kita klik yang centang persen, terus to tail, terus kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita ambil yang paling ujung sini di baris baris X1.1 persen correlate dan di pojoknya pokoknya ya, pojok paling kanan. Nah, di SPSS itu tidak bisa mendeteksi angka 0 di depan koma. Jadi ini kalau misal ada bintang-bintang 2 di pojok kanan atas ya, itu berarti depannya ada angka 0. Jadi ini 0,865
Terus yang di X1.2 0,910. Terus yang di X1.3 ini 0,840. Ini udah aku masukin untuk datanya di sini ya, X1.1, X1.2, X1.3 sudah aku masukin di sini. Terus kalian bisa coba cari juga di yang variabel X2, variabel X3 sama di variabel Y1. Seperti ini. Nah, jadi kita langsung aja kita uji apakah ini tuh valid atau enggak gitu ya. Terus kita coba lihat di sini. Nah, uji validitasnya, apabila hasil yang diperoleh R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut valid. Jadi kita uji ya di sini. Berdasarkan tabel di atas, uji reliabilitas menggunakan 91 responden dan taraf signifikan aku menggunakan 0,05. Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terdapat total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, jadi kita cari ini. Nah, kita cari untuk R tabelnya itu kita cari di DF sama dengan N-2. N itu total respondennya 91 dikurangi 2, jadi DF-nya itu 89. Jadi kita lihat aja di tabelnya. Nah, kita cari di angka 89. Nah, sini kan ini R tabelnya kita pakai 0,08, kita tarik ke bawah sampai di angka 81 jadi ini ya. Nah, ini 0,208. Jadi kita langsung aja masukin ke sini di R tabelnya sama sampai bawah. Dan taraf signifikannya itu di angka 00 ya. Dari hasil ujinya tadi kita bisa lihat di sini. Signifikan to tail itu menunjukkan angka 0,00. Nah, di sini. Dan menunjukkan bahwa R hitung itu lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Nah, ini kan jadi lebih besar yang R hitung daripada R tabel. Nah, jadi kan lebih banyak yang di R hitung daripada R tabel, jadi semuanya itu valid, ya kan? Terus kita langsung aja di uji yang ketiga, yaitu ada di uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Kita langsung aja di SPSS-nya. Kita klik analyze. Terus kita cari scale. Nah, ini. Terus mari kita cari reliability analyze. Nah, di sini kita masukkan variabelnya ini. Nah, satu-satu tapi tanpa ada totalnya. Jadi kita masukkan ini. Terus kita langsung aja modelnya biarin alpha gini, terus kita klik OK. Nah, kita udah nemu jawabannya di sini ya, yang ini Cronbach alpha. Jadi yang di X1 itu jadi Cronbach alphanya itu 0,840. Jadi udah aku masukin di sini. Jadi teman-teman bisa diuji yang di variabel lain di X2, di X3 atau di Y1. Nah, untuk di uji ini Cronbach alpha, menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alphanya itu lebih dari 0,6. Jadi kita lihat di sini. Nah, berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alfa yang
cukup baik karena kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfa lebih dari 0,6. Sedangkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai alfa di antara 0,800 sampai 0,950. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable, sehingga untuk melanjutkan item-item pada masing-masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Nah, jadi ini udah dinyatakan reliable semuanya karena lebih dari 0,6. Seperti itu, kita langsung aja di uji yang keempat, yaitu di uji asumsi klasik normalis probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita langsung aja uji coba yang normalitas probability plot yang dulu. Kita langsung aja di SPSS-nya. Kita klik analyze, terus kita cari regression, terus kita klik linear. Nah, seperti ini. Terus yang di dependent ini kita masukkan variabel Y1. Terus yang di independent kita masukkan yang total dari X1, total dari X2, total dari X3. Seperti ini. Terus kita langsung aja ke plots sini. Kita langsung aja klik plot sini. Terus kita klik normal probability plots. Nah, langsung kita klik continue. Nah, terus kita klik OK. Nah, ini udah muncul di sini. Kita scroll ke bawah sampai ke ini ya, yang ada grafiknya itu. Terus ini udah aku copy dan udah aku masukkan ke sini. Nah, kita analisis apakah penyebaran ini tuh normal atau enggak. Tapi berdasarkan tabel di atas, sebaran titik-titik tidak mendekati garis lurus atau garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi tidak normal. Jadi ini kan bentuknya nggak normal gitu, nggak deket sama yang titik ini. Jadi ini dinyatakan tidak normal. Terus kita langsung aja di uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Langsung aja di SPSS-nya. Kita klik analyze. Kita cari regression lagi, terus kita klik linear. Nah, udah biarin seperti ini aja. Dependennya tuh di total Y1, terus yang di independennya total X1, di dependennya tadi di total Y1, terus yang di independennya itu di total X1, X2, dan X3. Jadi kita langsung aja klik save. Nah, ini terus kita klik ini residual on the unstandardized. Terus kita klik continue dan klik OK. Nah, terus kita langsung aja kembali lagi di sini. Kita klik analyze. Kita klik non parametric test. Kita cari yang ini legacy dialogs, terus kita cari satu sampel KS. Nah, ini terus kita masukkan nilai understanded ini tadi. Nah, kita scroll ke bawah sampai nemu ini ya, yang unstandardized residual. Nah, kita centang yang normal. Nah, seperti ini. Kita masuk LCD dulu. Lupa ya. Jadi kita langsung aja diklik OK. Nah, kita ambil yang asim sing ini ya, pokoknya ya, yang ini, nilai ini. Dan ini udah aku copy dan kita langsung aja ke sini ya. Kita analisis. Nah, berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov tersebut menunjukkan hasil 0,00 ini ya. Sehingga signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. Jadi kita langsung aja di
uji analisis yang terakhir yaitu di uji hipotesis, dan ini ada 4 pengujian, yaitu analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Langsung aja ke SPSS-nya, kita klik analyze, kita klik regression, kita cari yang linear. Nah ini dependennya biarin seperti ini, seperti tadi. Terus kita langsung aja klik OK. Nah muncul seperti ini. Terus yang di analisis regresi linear berganda, kita cari yang tabel koefisien. Scroll aja sampai ketemu tabel koefisien seperti ini. Ini udah aku copy, jadi langsung aja aku masukin ke sini. Nah kita tinggal masukin aja sih ke sini, yaitu di Y sama dengan 1,363. Ini nilai yang B ini ya. Terus plus minus 0,043 di X1 di sini. Terus plus 0,717 di X2 di sini. Dan yang terakhir di 0,259 X3 dengan keterangan Y1 tingkat kesehatan, X1 makanan instan, X2 pengawet buatan, dan X3 pewarna buatan. Kita langsung aja di uji simultan F. Kembali langsung aja ke output. Kita cari tabel ANOVA. Nah ini udah aku copy dan udah aku masukkan ke sini. Nah kita langsung aja analisisnya. Nah sebelum itu kita buat hipotesisnya dulu. Kita buat hipotesis seperti ini dengan menggunakan variabel dari X1, X2 sama X3. H0-nya itu tidak terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. HA-nya atau H1-nya yaitu terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Berdasarkan tabel di atas, data pada kolom di atas, nilai F hitung diperoleh nilai 43,581 di sini ya. Nah, yang F ini dan bernilai positif, sedangkan pada F tabel diperoleh nilai dari DF1 yaitu jumlah semua variabel dikurangi 1. Atau kita variabelnya kan ada 4, X1, X2, X3 sama Y1. Jadi kan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan DF2-nya itu N itu berarti jumlah respondennya dikurangi jumlah semua variabel. Jadi 91 dikurangi 4 sama dengan 87. Pada tabel F yang menghasilkan nilai F tabel, jadi bisa banget dilihat di Google. Tadi udah aku cari di DF 0,05 dan muncul di angka 2,71 di DF-nya ya. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, sebesar 42,581 lebih besar dari 2,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kesehatan. Terus langsung aja kita ke uji yang ketiga. Di sini di uji hipotesis analisis regresi, kita diuji hipotesis yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi. Kita langsung aja cari di tabel model summary nih ya. Ini tabelnya udah aku copy dan udah aku masukin ke sini. Jadi kita langsung aja analisis. Berdasarkan output di atas diperoleh nilai R2, berarti yang ini, sebesar 0,595. Hal ini
mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y1 adalah sebesar 59,5%. Jadi 0,595 ini kita rubah ke bentuk persen, jadi hasilnya yaitu 59,5. Dan yang terakhir yaitu kita cari di uji parsial T. Nah, kita cari tabel koefisien. Nah, tabel ini udah aku copy di sini. Nah, udah aku masukin ke sini. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu menentukan T-tabel dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 yaitu di uji dua sisi, dan derajat kebebasan DF sama dengan N atau jumlah responden dikurangi K. Berarti K itu variabelnya, atau 91 dikurangi 4 sama dengan 87. Dengan pengujian dua sisi tersebut, hasil yang diperoleh untuk T-tabel sebesar 1,98827. Jadi kita cari aja, coba kita cari di tabelnya sini di angka 87. Nah, ini dia. Ini ya, tadi masukin aja ke datanya sini. Nah, tapi sebelum itu kita buat hipotesisnya di setiap variabelnya, yaitu di X1, X2, dan X3. Di hipotesis 1, di H0-nya tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HA-nya terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Hipotesis 2-nya yaitu tidak terdapat pengaruh pengawet makanan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HA-nya terdapat pengaruh pengawet makanan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Dan ini hipotesis ketiga, yaitu di H0-nya tidak terdapat pengaruh pewarna makanan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. HA-nya terdapat pengaruh pewarna makanan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Dan kita langsung aja ke pengujian hipotesisnya. Di hipotesis yang pertama, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y1 adalah sebesar 0,76. Jadi kita peroleh 0,76 itu dari sini. Yang sig ini ya, signifikannya. Terus itu lebih besar daripada 0,05, dan nilai hitungnya yaitu min 0,299 di sini ya. Di sini di T-nya ini itu lebih kecil daripada T-tabel, yaitu di 1,98827, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y1. Terus yang di hipotesis 2, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y1 adalah sebesar 0,00 ya, seperti ini di sini. Itu lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitungnya itu 4,639. Nah, di sini itu berarti lebih besar dari T-tabelnya, yaitu di 1,9887, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y1. Terus yang terakhir di hipotesis yang ketiga, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y1 adalah sebesar 0,041 di sini. Terus berarti itu lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai T hitung 2,078 di sini. Nah, itu berarti lebih besar daripada T-tabel di 1,98827, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y1. Seperti itu. Sekian tutorial video dari saya. Apabila ada salah pengucapan atau salah dalam membuat video tutorial, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komputer.